Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan perencanaan kapasitas yang disusun oleh saya sendiri, Davina Aulia Edison. Sini ada submaterinya, pengertian, jenis kapasitas, efisiensi utilitas, dan metode event analysis. Pengertian kapasitas. Kapasitas adalah hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas adalah kemampuan pembatas dari unit untuk berproduksi dalam waktu tertentu, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran atau output persatuan waktu. Fungsi kapasitas adalah persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar biaya tetap, menentukan apakah dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada berlebihan tuh. Jika kapasitas terlalu besar, sebagian fasilitas akan menganggur dan dapat terdapat biaya tambahan atau merugikan produksinya. Selanjutnya ada perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas adalah proses untuk memutuskan kebutuhan kapasitas produksi oleh perusahaan untuk mempertemukan perubahan permintaan suatu produk. Tujuan perencanaan kapasitas adalah pencapaian tingkat utilitas tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, di mana penempatan ukuran fasilitas sangatlah mengemukakan. Terus ada perencanaan kapasitas dapat dilihat dari 3 horizon waktu. Yang pertama ada kapasitas jangka pendek 3 bulan, kapasitas jangka menengah 3-18 bulan. Terus ada yang ketiga kapasitas jangka panjang kurang lebih 1 tahun. Terus ada jenis-jenis kapasitas. Yang pertama itu ada kapasitas desain. Itu kapasitas desain merupakan output maksimum sistem kritis pada periode tertentu atau dapat dikatakan sebagai jumlah output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan setiap harinya. Kapasitas desain biasanya dinyatakan dalam suatu tingkatan tertentu setiap jumlah produk yang dapat diproduksi setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahunnya. Bagi banyak perusahaan, pengukur kapasitas ini dapat dicek secara langsung, jadi mudah untuk dicek atau Ada kapasitas efektif. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang diharapkan dapat dicapai dengan keterbatasan operasi, terus biasanya lebih rendah daripada kapasitas desain. Karena fasilitas yang ada mungkin telah dirancang untuk versi produk yang sebelumnya atau bauran produk yang berbeda daripada yang saat ini sedang diproduksi. Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar di mana kapasitas efektifnya lebih kecil daripada kapasitas desain. Karena perusahaan besar lebih fokus pada produksi dengan backup fasilitas dan bahan baku yang melimpah. Namun, hal berbeda terjadi pada usaha kecil dan menengah, di mana kapasitas efektif lebih besar daripada kapasitas desain. Pengukuran kapasitas, utilitas kapasitas desain yang sesungguhnya telah dicapai. Yang pertama, utilitas output dibagi kapasitas desain dikali 100%. Terus efisiensi persen kapasitas efektif yang sesungguhnya tercapai. Efisiensi sama dengan output dibagi kapasitas efektif dikali 100%. Selanjutnya, ada contoh perusahaan kue sweet treat pabrik yang memproduksi kue muffin atau Morning Joy. Pabrik ini memiliki kapasitas efektif yaitu 250 kue per minggunya dan saat ini memproduksi 210 kue per minggu. Pabrik ini beroperasi 6 hari dalam seminggu dengan 2 giliran kerja masing-masing selama 9 jam per harinya. Lini produksi dirancang untuk memproduksi kue dengan tingkat output 1.500 kue per jam. Nah, kita perlu menentukan kapasitas desainnya, utilitas, dan efisiensi. Kalau kapasitas efektifnya udah ada ya di sini, 250 kue per minggunya. Jadi, untuk mendapatkan 108 jam itu kita perlu mengalihkan 6 hari dikali 2 dikali 9 jam per hari, dapat pokoknya 180 jam, lalu dikali 1.500 kue per jam, dapatlah 162.000 kue per minggunya. Yang untuk utilitasnya 210 dibagi 162.000 kapasitas desainnya dikali 100% dapat 129,63. Untuk efisiensi sama seperti tadi, 210 dibagi itu 250 karena udah ada di atas ya guys, terus dikali 100% dapat 84%.
Selanjutnya ada 4 pertimbangan khusus dalam pengambilan kapasitas. Yang pertama, meramalkan tingkat permintaan secara akurat, memahami teknologi dan peningkatan kapasitas. Yang ketiga, temukan tingkat operasi yang optimum atau volume. Yang keempat, dibuat untuk membangun perubahan. Ada 3 perencanaan kapasitas. Yang pertama, capacity lead strategi adalah kapasitas yang berada di depan permintaan. Jadi ini paling depan, saya ingin cocok untuk pasar yang ada berkembang saat ini. Terus yang kedua itu ada kapasitas lag strategi, adalah kapasitas yang berada di bawah permintaan. Strategi ini berpeluang untuk mengalami kerugian. Yang ada average led strategi, kapasitas yang berada sejajar dengan permintaan, di mana kapasitas yang ada jumlahnya yang tersedia hanya sebanyak permintaan yang ada. Selanjutnya ada break even point. Ini poinnya titik impas. Analisis break even itu adalah untuk menentukan berapa jumlah produk dalam rupiah atau unit yang harus dihasilkan agar perusahaan minimal tidak mengalami kerugian. Terus menjelaskan hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, penerimaan, keuntungan, dan volume penjualan sebagai digunakan dalam penganalisaan masalah-masalah material. Terus ada tujuan analisis titik impas untuk menemukan suatu titik dalam uang dan unit yang mana biaya setara dengan pendapatan. Ini ada break rumusnya, total revenue atau TR, ada TC, total cost. Ini ada BAP. BAP ini adalah unit FC sama dibagi P dikurang V, atau harga dikurang F itu biaya variabel guys, ya biaya variabel. Terus yang sebelahnya itu ada WIP dalam rupiah, FC dibagi marginal income rasional. Itu juga ada P itu harga per unit, Q itu kuantitas yang dihasilkan, FC itu biaya tetap total, terus VC itu biaya variabel. Itu udah ada keterangannya di situ dan udah ada rumusnya juga. Selanjutnya ini sama yang kayak tadi, ini juga rumus BEP dalam quantity atau BEP dalam rupiah. Terus ada grafiknya di bawah, tuh ada cost revenue, ada loss, ada break even output, ada. Ini adalah contoh soal kasus satu single produk, yaitu ABC memproduksi dengan desainnya stylish. Harga produksinya tuh harga setiap kaosnya tuh 140.000 dan membutuhkan biaya 120 juta per tahun agar perusahaan dapat terus berjalan, dan untuk memproduksi sebuah kaos tuh dibutuhkan 28.000. Nah, kita yang pertama tentu mencari BEP per tahun, yaitu unit dan rupiah. Yang kedua, tentukan juga jumlah kaos yang dibutuhkan dalam setahun jika tarif pajaknya itu 18% dan keuntungan yang diharapkan tiap bulannya itu 7.200.000 ya guys. Ini yang ini kasus pertama tadi, pay to price 40.000, fixed cost-nya 120 juta rupiah, terus variable tetapnya tuh cost variable cost-nya tuh 28.000. Terus diketahui BIP unit dan BIP rupiah. Tinggal kita masukin aja 120 juta rupiah dibagi 40.000 dikurang 28.000 sama dengan 120 juta rupiah dibagi 12.000 sama dengan 10.000 per 10.000 unit. Terus untuk yang rupiah, BIP rupiah tinggal dimasukin aja dari BIP unit dikali harga 10.000 per 10.000 dikali 40.000 sama dengan 400 juta rupiah. Untuk membalanskannya atau membuktikannya, kita perlu cara ini tuh, masukin fixed cost-nya 120 juta tadi, terus variable cost-nya 28 dikali 10 dapat 280. Nah, fixed cost ditambah variable cost tuh totalnya 400 juta rupiah, sedangkan TC itu dari yang BIP tadi. Jadi BIP dikurang
TC sama dengan 0. Hasilnya tuh harus balance, sama-sama 0. Hasilnya harus 0 ya guys. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Yang kedua itu tentukan jumlah kaos yang dibutuhkan dalam setahun jika tarif pajak 18% dan keuntungan yang diharapkan perusahaan adalah berapa tadi? 7.200.000. Ini rumusnya. Nah, kita balik lagi ke isiannya. Maaf ya guys, ini aku udah pakai laptop tapi emang nggak ada suaranya, nggak keluar. Jadi aku harus pakai VN capcut. Ini BIP laba yang diminta itu, laba yang diinginkan tuh ada 7.200.000. Nah, laba yang diinginkan dalam per tahun tuh berarti 7.200.000-nya dikali 12. Dikali 12. Terus pajaknya tuh udah 18%. Ini aku kembali ke rumus tadi. Bentar ya. Nah, kita pakai yang pajak guys. Pakai rumus yang pajak. Tinggal dimasukin aja. Fixed cost-nya ditambah laba yang diinginkan tuh yang per tahun. Terus 1 dikurang pajaknya dikurang harga dan variable cost. Nah, itu 120 juta rupiah ditambah 86.400, 1 per 18% dikurang 12.000 sama dengan 120 tambah 240 dibagi 12 sama dengan 20 ya guys. Ini lanjut ke kasus yang kedua, multiproduk. Ini Mamimo adalah sebuah rumah makan yang menjual mie handmade yang sangat terkenal dan kelezatannya. Ini menunya ada kue tiaw, kemesraan gede, vegan. Terus harga proporsinya ada 30, 50, dan 20.000. Biaya variabel proporsi 12.000, 25.000, dan 12.000. Terus ada proporsi penjualan 0,30, 0,50, dan 0,25. Ini lama ya. Terus pertanyaannya di sini pemiliknya dari rumah makan ini menyebutkan bahwa bekerja selama 360 hari per tahun dan memperkirakan jumlah biaya tetap sebesar 30 juta rupiah per kuartal. Nah, kita harus hitung porsi mie kue tiaw harus dijual setiap bulan agar rumah makan mencapai BIP. Nih, kita harus cari dulu ini sigma WI-nya ya. Kita cari dulu cara nyari sigma FWI-nya tuh. Bentar guys. Ini kok bolak-balik. Oh, ini ada rumusnya di situ nih. Ada 1 dikurang VC dikali P dengan penjualan dalam rupiah. Nah, untuk mencarinya kita perlu 1 dikurang FC per P itu dapat dari harga ini. Mana ini? Nah, harga porsi menu dengan biaya variabel. Jadi 12.000 dibagi 30, 25 dibagi 50, 12.000 dibagi 20, dapatlah hasil 1 dikurang VC tadi. Nih, 0,6, 0,5, 0,4, 0,5, 0,6. Terus untuk penjualan tadi kan sudah ada. Terus tinggal dikali VC yang tadi dikali persen penjualan, dapatlah 0,12, 0,2. Dan hasil sigma I itu adalah 0,52. Terus kita masukin rumusnya BIP tadi. FC dibagi sigma 120 itu didapat dari 30 itu tadi dikali 4 kuartal ya guys. Terus dapatlah hasilnya tadi 237,69231. Terus kita lanjut ke jawaban yang A, B, C. Itu tinggal dimasukin dari rumus yang di depan tadi. Nih, itu rumusnya. Tuh yang kecil, yang gambarnya kecil itu rumusnya. Tinggal dimasukin aja. Nah, 230 dikali 0,30 tadi, terus dibagi 30.000 harga dan dikali proporsi itunya tadi, dapatlah segitu dan jadi 193.000 per unit.
Kemesraan gede itu per hari. Jadi per harinya itu kan 360 hari per tahun, dalam 1 tahun itu kan. 50.000 itu harganya tadi ya. Terus dibagi dapatlah 6,4, terus dibulatin jadi 7 unit. Kalau dirupiahkan jadi 7 dikali 40.000 sama dengan 350.000 rupiah. Yang vegan tuh kita masukin lagi juga dikali 0,25 dibagi 20.000 sama 3 itu dapat dari catur wulan. Dalam 1 tahun tuh ada 3 kali. Jadi masukin terus dapatlah 961 unit, dibulatin aja ya. Oke, ini udah selesai. Semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan walaupun ini berbelit, karena aku udah ngetek video, udah ngetek suara, tapi laptop aku bermasalah dari tadi dan lampu di rumah juga mati guys. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan kata, karena ini aku udah capek kali. Sekian, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.